Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dari kelas 4B. Video ini dibuat untuk menyesuaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Prasarana oleh dosen tertentu Bapak Apreni Utama Registrasi Komputer. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, langsung aja. Ini dia video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Bintang Selviana dengan NPM 191063117011, Tri Dharma Ananda 19106311701143, dan Yulia Taryana 19106311701147. Oke, langsung saja. Ini dia presentasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada pengenalan aplikasi. Aplikasi Oh My Skin ini adalah aplikasi yang dapat mempermudah pembelian skincare maupun make up secara online. Dengan aplikasi ini juga para konsumen bisa dengan mudah memilih produk skincare yang tersedia untuk remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada latar belakang. Di sini setiap manusia itu mempunyai masalah kulit wajahnya masing-masing, di mana masalah kulit tersebut bisa datang dengan berbagai faktor yang ada. Di era yang semakin canggih ini sudah banyak skincare dengan berbagai macam ingredients yang bisa memecahkan masalah kulit tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang aplikasi Oh My Skin ini agar mudah dipesan melalui aplikasi, dan yang kedua ada bagaimana cara melihat serta mencari informasi jasa dan produk kecantikan berdasarkan aplikasi, dan yang ketiga dan bagaimana caranya untuk membuat aplikasi sistem informasi jasa serta produk kecantikan supaya lebih menarik, praktis, efektif, ekonomis bagi masyarakat. Lanjut, ada tujuan dibentuknya aplikasi ini untuk memecahkan masalah kulit yang sering terjadi pada kulit wajah. Tujuan aplikasi ini juga untuk membuat orang mengerti skincare ataupun make up dengan fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi. Dan ada pula manfaat aplikasi ini adalah bagi pengguna untuk mempermudah konsumen dalam memilih dan membeli produk skincare maupun make up. Dan bagi pembuat itu dapat mempelajari hal baru yang diperoleh selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang keempat itu ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle, di mana ada 4 tahapan terdapat dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada analis sistem, yang ketiga ada desain, dan yang keempat ada implementation. Yang pertama itu ada planning atau analisis. Di planning atau analisis ini ada tahapan mencari ide. Pada tahapan ini kami mencari masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, aplikasi kami itu aplikasi berbasis skincare dan make up, maka fokus utamanya itu untuk memperkenalkan sebuah aplikasi skincare dan make up kepada masyarakat umum. Yang kedua itu ada analis. Di sini tahapan analis itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kita itu mengambil pengalaman dalam diri masing-masing, di mana susahnya untuk mencari make up atau skincare yang cocok. Terlebih lagi sekarang itu di kala pandemi, orang-orang itu malas untuk keluar rumah, dan lebih efektif waktunya jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada desain. Di sini pada tahap ini kami memikirkan bagaimana nanti interface yang dibuat menarik dan usable. Kemudian ada sistem prototyping. Dalam pembuatan alur aplikasinya kami menggunakan Figma. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari tema saya tadi. Nah, di bagian sekarang saya akan membahas tentang UML, yaitu Unified Modeling Language. Pada bagian ini, UML terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada use case diagram, kedua ada activity diagram, tiga ada sequence diagram, empat deployment diagram, lima class diagram, dan yang terakhir yaitu component diagram. Baik, lanjut saja. Nah, di sini penjelasan tentang bagian-bagian dari UML tadi. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Di sini diartikan yaitu suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor, menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna, aktor, si aktor, dengan sistem yang sudah ada.
Di sini itu diperlihatkan bagaimana si user apa saja yang dapat dilakukannya, seperti misalnya login atau input data, atau biasanya kalau di perpustakaan itu kayak masukkan name, masukkan PM. Nah, seperti itu. Itu secara garis besarnya. Lanjut, ada yang kedua yaitu activity diagram. Diartikan suatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program besar yang dirancang. Di activity diagram ini, kita bisa melihat bahwa misalkan si user nih, login. Nah, si activity diagram ini akan diperlihatkan bagaimana sistem itu menerima si data atau inputan data ya dari si user itu. Si sistem itu akan mengolah hal tersebut, lalu menampilkan lagi ke si user jika sudah login. Maka jika login itu berhasil ya, maka akan ditampilkan sistem tersebut kepada si user itu. Misalnya kalau belum atau gagal loginnya, maka si sistem akan menampilkan lagi bahwa percobaan login si user itu gagal, seperti itu. Itu secara garis besarnya. Lanjut kepada sequence diagram. Nah, pada sequence diagram ini dimana yang menjelaskan bagaimana suatu operasi yang dilakukan atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksananya. Di sini kita bisa lihat lebih rinci lagi ya, bahwa bagaimana sistem itu bekerja. Misalnya si aktor sudah misalnya menyebutkan data nih. Menyebutkan data itu kan ada email, ada data diri pribadi ya, nomor HP dan segala macam. Nah, di situ itu saat siswa itu sudah menginputkan data, lalu data itu dikirim kemana gitu. Nah, misalnya data itu, misalnya data apa ya? Misalnya nomor HP. Si user ini sudah menginputkan nomor HP ini. Lalu data itu akan diperlihatkan di UML tersebut, sequence diagram tersebut ya, masuk ke sistem misalnya register. Nah, sistem register itu kan nanti menyimpan data ya. Nah, data yang disimpan tersebut nanti dikirim lagi kemana? Ke sistem apa, misalnya sistem login. Nah, kan kalau kita sudah register, lanjut ke login ya. Nah, seperti itu simpelnya, bahwa sequence diagram ini menjelaskan kapan data itu dikirim ke sistem melalui jalur beberapa sistem atau jalur gitu. Lanjut kepada deployment diagram. Di sini artikan memberikan gambaran bagaimana sistem secara fisik yang terlihat menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware. Jadi di deployment diagram ini kita bisa melihat, misalkan kita bikin web atau aplikasi yang sedang kami lakukan sekarang atau kami bikin sekarang, kami bikin aplikasi ya. Di sini kami di deployment diagram ini kami memperlihatkan bagaimana si sistem yang kami rancang itu apa saja server-server yang digunakan, terus dihubungkannya kemana, misalnya ke PHP admin buat database-nya, lalu input lagi ke sistem Android-nya ya, lalu di coding lagi, program lagi. Nah, seperti itu garis besarnya. Pada deployment diagram ini diperlihatkan bagaimana semua komponen-komponen tersebut jadi bisa ceritakan si sistem yang kami bikin tersebut untuk aplikasi. Nah, lalu lanjut kita kepada kelas diagram. Di kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian ya, kelas-kelas pada kelas yang activity diagram tadi. Nah, di kelas diagram ini lebih terperinci lagi. Misalkan seperti kan misalnya form login nih. Form login itu kan ada kita menginputkan data ya, misalkan email, password. Nah, itu kan kalau di dalam database-nya itu, kalau misalnya adalah dia bentuk angka, itu kan kodenya itu integer ya. Kalau misalnya gabungan, misalnya angka atau huruf, kan kita mengikuti pattern. Nah, di kelas diagram ini diperlihatkan kalau misalnya password itu kodenya apa, apakah dalam bentuk integer atau varchar, seperti itu. Nanti di kelas diagram ini akan dijelaskan bagaimana database-nya dari kelas-kelas yang ada di atas tadi, seperti di activity diagram ini kan dijelaskan alurnya. Lalu komponen diagram. Nah, di sini katanya menggambarkan struktur data hubungan antar komponen piranti lunak termasuk ketergantungan dependensi. Komponen diagram ini jatuhnya itu kayak sistem ini sudah bisa didemokan atau sudah bisa dijalankan seperti itu. Lanjut. Nah, tadi user diagram saya katakan tadi. Nah, di sini kan ada beberapa faktor nih, seperti user 1, user 2, ada admin. Nah, di sini si user ini bisa daftar akun. Nah, daftar akun itu apa aja yang dimintanya, apa aja yang diisi, seperti itu. Nah, di sini kita
kita dapat mengisi data diri, atau karena di sini kami aplikasi yang menggunakan tentang skincare atau kosmetik lain sebagainya, itu beauty profile seperti macam-macam beauty profile kayak kulitnya seperti apa dan sebagainya macamnya. Lalu kalau sudah diregister, di sini si user tersebut kan udah punya akun. Nah, kalau udah punya akun bisa langsung login. Kalau langsung login itu kita bisa lihat tampilan home dari aplikasi tersebut ya. Lihat katalog produk, produk apa aja, lalu transaksinya gimana. Terus kalau misalnya kita pengen lihat review gimana. Nah, di sini secara garis besar akan diperlihatkan alur si sistem itu berjalan. Nah, di sini admin dapat juga melakukan mengecek ya data pembayaran, data pemesanan, data produk, data konsumen juga. Nanti akan dimasukkan. Nanti data tersebut kan terekam di database atau disimpan dalam database. Nah, di situ admin akan mengecek data-data tersebut. Admin tersebut dapat juga melakukan seperti kalau pembayaran ya. Nah, pada database tersebut, si admin ini dapat juga melakukan hal tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian kelas diagram. Ya, pada kelas diagram. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi tentang admin tersebut dapat mengolah data dari si user tersebut. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang user diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua ada activity diagram register. Di sini ada user dan sistem. Nah, di sini user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Nah, selanjutnya user memilih menu register dan sistem akan menampilkan halaman register. Kemudian user mengisi data diri, dan selanjutnya sistem melakukan validasi data. Apabila benar atau ya, register berhasil. Apabila tidak, register gagal dan sistem akan menampilkan halaman register kembali. Oke, selanjutnya ada activity diagram login. Di sini ada user dan sistem. User membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya user memilih login dan sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian user di sini mengisi email dan password dan sistem melakukan validasi. Nah, apakah username ini benar? Jika benar, login berhasil. Jika salah, sistem akan menampilkan halaman login kembali. Oke, selanjutnya ada activity diagram pemilihan produk. Di sini user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama dan user melihat produk. Kemudian user memilih produk tersebut dan sistem akan menampilkan produk tersebut beserta harganya dan rinciannya. Nah, di sini user bisa langsung memasukkan produk ke dalam keranjang, kemudian mengisi alamat dan memilih pembayaran. Dan sistem akan melakukan validasi. Jika benar atau ya, maka berhasil dan pembayaran dan akan dilanjutkan ke menu pembayaran. Jika tidak, sistem akan menampilkan halaman produk tersebut kembali. Selanjutnya, activity diagram review. Pertama, user membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama dan user akan memilih review dan sistem akan menampilkan review produk tersebut dari konsumen-konsumen. Dan selanjutnya, apabila tertarik, user akan memilih produk tersebut berdasarkan review. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan review produk sebelumnya. Oke, selanjutnya ada sequence diagram register. Di sini user membuka aplikasi, kemudian menambah data diri di form register, kemudian memasukkan data dirinya, kemudian melakukan login user, dan admin menyimpan data user. Selanjutnya ada sequence diagram user. Di sini user melakukan login, tentunya memasukkan email dan password. Kemudian di sini user bisa melihat produk dan memilih produk, melihat review dan menulis review, melakukan pemesanan dan bisa melakukan pembayaran. Selanjutnya ada sequence diagram admin. Di sini admin melakukan login, kemudian mengelola produk, cek laporan pemesanan dan cek pembayaran, kemudian mengelola semua data. Kemudian bisa dilihat kelas diagram di sini. Selanjutnya ada deployment diagram. Di sini
menggunakan aplikasi mobile Android yang tentunya harus terkoneksi dengan internet. Kemudian akan dihubungkan ke web server, dan web server ini akan yang memiliki koneksi ke database MySQL-nya. Selanjutnya ada komponen diagram. Di sini ada user yang belum memiliki akun melakukan register, kemudian langsung melakukan login, dan user yang sudah memiliki akun bisa langsung melakukan login. Nah, selanjutnya itu bisa langsung melakukan pembelian dan melakukan check out produk. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Omashkin, itu untuk splash screen, dan ini untuk halaman login dan register. Langsung aja kita isi data di registernya untuk nama depan, nama belakang, dan emailnya. Kemudian kita input password yang kita mau untuk di aplikasi Omashkin-nya. Oke, kemudian memang di sini aplikasinya masih ada sedikit masalah. Kemudian kita langsung aja bisa ke halaman login karena data tersebut sudah disimpan di database-nya. Kita langsung login dengan email yang tadi kita daftarkan di register. Kemudian passwordnya, login sukses. Oke, ini untuk halaman utama aplikasi Omashkin. Sini ada produk-produknya. Sini ada face, hair untuk produk, kategori produknya. Kemudian body and lips. Ya, ini untuk produk-produknya di aplikasi Omashkin. Kemudian kita coba untuk masukkan produk ini ke dalam keranjang kita. Add to cart. Selanjutnya kita coba juga untuk produk ini. Add to cart. Dan kita coba produk ini juga. Oke. Selanjutnya kita lihat keranjang belanja kita. Tuh, yang tadi sebelumnya kita udah masukkan keranjang, ada di fitur ini. Kemudian langsung aja kita ke check out. Kita ke pembayarannya. Sini kita isi nama kita. Kemudian nomor telepon atau nomor handphone, dan alamat di mana produk itu nanti akan dikirim. Kemudian kita pilih payment method pembayarannya, kita menggunakan bank transfer. Oke. Sukses to make order. Oke, di order itu sudah ada yang tadi kita check out. Oke, kemudian untuk di profil ini bisa edit profil ya, kita ubah foto profilnya. Kita pilih misalkan yang mana ya? Coba misalkan yang ini. Oke. Berhasil foto profil. Kemudian untuk fitur edit profilnya.
coba logout dan kembali ke halaman sebelumnya. Untuk aplikasinya memang belum begitu sempurna, tapi untuk kedepannya insya Allah akan kami perbaiki lagi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.